bersirkulasi seperti semestinya. Jadi nanti efek jangka panjangnya mesin bisa kasar. Sedangkan kalau pengen bersihin yang proper itu kita harus ya bongkar mesin, dan untuk biaya bongkar mesin itu ya tahu sendirilah, bongkar mesin itu tidak murah. Nah, oke Om, balik lagi di channel Fit Car Service, sahabat mobil Anda kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi di video kali ini kita akan berbagi sedikit tips lagi nih tentang mobil, yaitu bukan cara sih, tapi kayak gimana ya? Gimana sih cara kita mengecek mobil second ketika kita mau membeli sebuah mobil? Nah, untuk cara-caranya, tipsnya, ataupun hal-hal yang harus dihindari, bisa tonton video ini sampai akhir. Kebetulan untuk kasusnya, case-nya, di sini kita adanya mobil Honda Brio. Tapi untuk mobil-mobil Om yang mau dicek sekalian, hakikatnya hampir sama. Apa aja sih yang harus kita cek? Mungkin langsung saja untuk yang pertama kita buka kap mesin dulu. Nah, ini yang paling utama sih ketika kita mau membeli mobil second. Itu dipastikan hal yang paling utama itu adalah mesin, yaitu di bagian oli. Nah, ini kebetulan olinya cukup bagus daripada yang saya maksud itu. Itu ada yang namanya oli berlumpur atau slug oli kalau nggak salah. Itu kalau udah parah ya tahu sendiri sih. Sebenarnya kan ada apa tuh namanya? Engine flush atau pembersih lumpur, pembersih oli yang udah kotor di dalam mesin itu ada. Tapi kalau dibersihin ketika lumpurnya itu udah parah, itu nanti kan mesin itu kan ada lubang-lubang yang untuk sirkulasi biar bisa yang dari bawah itu naik ke atas untuk membasahi bagian-bagian atas yang ada. Itu ketika di engine flush, nah itu kan otomatis kerak-kerak yang nempel-nempel itu pada luntur dan bisa menutupi jalur-jalur itu. Otomatis tahu sendiri ya, yang namanya jalur ketutup, maka tidak bisa oli itu nanti bersirkulasi seperti semestinya. Jadi nanti efek jangka panjangnya mesin bisa kasar. Sedangkan kalau pengen bersihin yang proper itu kita harus ya bongkar mesin, dan untuk biaya bongkar mesin itu ya tahu sendirilah, bongkar mesin itu tidak murah. Jadi ketika Om pengen beli mobil second, entah itu mungkin Avanza, Xenia, atau mobil-mobil yang lain, brand-brand lain, itu pastikan untuk kondisi olinya itu aman. Bisa dilihat dari tutup oli masuk ini. Nah, itu dicek nanti di center. Kalau kelihatan kotor, nanti bakalan kelihatan kotor. Untuk contoh kotornya itu kurang lebih kayak ini. Ada foto-foto, beberapa foto. Oke. Nah, itu mungkin bisa dicek juga untuk bagian olinya itu masih bagus atau tidak. Tapi yang paling penting itu untuk kondisi oli di dalam mesin itu berlumpur atau tidak. Karena balik lagi, kalau sudah berlumpur, itu mending kita putar balik. Terima kasih, jangan dibeli. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut poin yang kedua, yang sangat krusial juga ketika kita membeli mobil second. Itu sebenarnya balik lagi untuk om-om semua, mbak-mbak semua, ibu-ibu semua, nerima atau tidak. Kalau dari rekomendasi saya, ketika Om membeli mobil second, penjualnya itu bilang mobil aman-aman aja, tapi ketika kita cek itu bekas tabrak, itu mending juga baiknya cari yang lain. Karena kalau mobil bekas tabrak, apalagi untuk rangkainya, sasis-sasisnya itu udah repairan, itu kurang. Karena udah repairan, udah dari pabrik, ketabrak, dikenteng-kenteng, dipanasin dikenteng, itu lebih ringkih daripada aslinya. Nah, itu bisa dilihat, itu bagian sini. Nah, ini bagian-bagian sini bisa dilihat, bagian dalam sini ada bekas keriput apa enggak bagian sini. Mungkin kalau bekas serempet-serempet umum tidak masalah, tapi kalau bekas tabrak nyampe dikenteng-kenteng, ini contohnya sebelah sini, ini di kap mobil, di seal-sealnya itu aman atau tidak. Nah, ini, nah mungkin kita lanjut untuk yang masalah bekas tabrak. Itu salah satunya di sini juga itu penting. Nah, ini bisa dicek. Nah, ini bisa ditarik, ini bisa kita lihat kondisinya. Nah,
Nah, ini bisa dicek kondisinya, apakah bekas kentengan, silenan, dan yang lain sebagainya. Itu patut itu, karena kalau sudah bekas repairan, apalagi sini ya, kalau bagian ke pengemudi ketika bekas repairan, apalagi ini udah kentengan, kan kekuatannya itu tidak sekuat yang aslinya, karena udah besi, udah dipanasin, dikenteng, dipanasin, dibalikin, dipanasin, itu kekuatannya itu akan jauh berkurang lah daripada aslinya. Nah, mungkin karena kita di Purwokerto yang kurang lah, banjir itu kurang, tapi kalau untuk di kota-kota besar itu banjir. Nah, itu salah satunya banjir juga kita jangan terima kalau mobil bekas banjir. Itu bisa kita cek, itu bagian sini, mungkin dari kolong sebelah sini itu, terus ini bisa dimundurin dari bawah sini, itu bisa dicek juga di bawah kursi pengemudi penumpang, itu ada bekas korosi yang aneh atau tidak, atau korosi, ya pokoknya korosi aneh lah, warna-warna yang coklat rapuh. Itu juga alangkah baiknya apabila, apalagi kalau konsumennya itu, penjualnya itu bilang mobil aman, bukan bekas banjir, tapi ketika dicek itu bekas banjir, maka terima kasih, mending balik kanan aja kalau orangnya bilang bukan bekas banjir. Oke, mungkin ini poin terakhir yang cukup krusial juga, tuh masalah kilometer. Tapi kalau orangnya jujur, lebih baik menerima barang yang jujur gitu. Misalnya kita mendapatkan mobil Avanza atau Honda Brio, itu kilometernya 100.000. Ya udah, kalau orang bilang jujur 100.000, ya kita terima. Tapi kalau ternyata setelah kita cek di service record, itu ternyata aslinya itu 150.000, tapi di kilometernya itu cuma 50.000. Nah, itu patut dicurigai. Nah, untuk ngecek-ngeceknya itu ada sebenarnya yang namanya service record. Mungkin bisa ditanyain service recordnya itu berapa. Nah, kalau tidak ada service recordnya, mungkin bisa, ini kan contohnya, ini ada di kilometer 130.000. Nah, ini kalau 130.000 wajar lah. Ini untuk kondisi-kondisi setir, kulit jeruknya udah mulai hilang. Tapi ternyata kalau untuk kilometernya itu cuma 20.000, 50.000, tapi setirnya di sini masih nggak ngulit jeruk, udah pada halus, itu patut dicurigai. Lebih baik menerima barang jujur, bilang kilometernya udah tinggi mas, daripada tertulis kilometer rendah, tapi sebenarnya di service record itu kilometernya tinggi. Karena tahu sendiri, untuk mobil, apalagi mesin, itu ada masa pakainya, masa ganti, masa wajib ganti. Itu salah satunya misal timing belt, itu kalau nggak salah masa gantinya itu di angka 100.000 km. Nah, itu wajib diganti. Ketika kita ngelihat 50.000 km, kita santai-santai aja, oh masih 50.000 km di bawah jalan, ternyata rusak. Nah, jangka panjangnya ketika kita pergi jauh, ekspektasi kita kilometernya masih rendah, masih bisa buat jalan jauh, timing belt dan lain sebagainya itu masih aman, ternyata udah waktunya permajaan. Nah, itu adalah salah satu hal-hal yang penting banget untuk kita cek. Itu tadi ada masalah oli berlumpur, itu kalau nyampe oli berlumpur, lebih baik kita udah putar balik aja, karena yang namanya oli berlumpur itu udah bahaya, sangat bahaya banget, bisa nutupin jalur-jalur oli yang nantinya bikin mesin rusak, mesin kasar, ataupun turun mesin. Yang kedua itu ada dari bekas tabrak. Kalau bekas tabrak, mungkin bekas tabrak samping-samping, bekas tabrak umum itu masih wajar, tapi kalau nyampe sasis-sasisnya yang kena, balik lagi, mending putar kanan, balik kanan, pulang. Kalau mau nerima, ya silahkan, itu balik lagi untuk pendapat masing-masing. Yang ketiga tadi, bekas banjir, itu juga rawan juga, apalagi kalau nyampe elektrikalnya kena. Nah, yang terakhir itu service record kilometer, itu penting juga. Nah, mungkin untuk lengkapnya bisa tanya-tanya di kolom komentar, ataupun penyampaian saya kurang lengkap. Sebenarnya ini hanya basicnya aja sih ketika kita ngecek mobil bekas. Kalau pengen lebih rinci, mungkin bisa panggil inspeksi, ada yang namanya scan. Tapi kita kan secara umum aja, secara lebih ke sederhananya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.